Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liswa Naziroh, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Comal, Kabupaten Pemalang. Pada video ini, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Tono dan Ibu Rahmayanti. Berikut ini adalah rencana tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan aksi nyata yang saya butuhkan antara lain yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita berada di sini untuk mengikuti atau melaksanakan tugas dari Ibu Liswa Naziroh, yaitu akan menyampaikan paparan calon guru penggerak. Baiklah, untuk mengawali acara ini saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat lain-lain atau tanda jawab, yang terakhir penutup. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Purdio.
Pada yang terhormat Bapak Purdiono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Miswara Nasirah SPD sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Jombang, Ibu dan Bapak Guru, audien, peserta kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah serta kenikmatan kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, Islam dan iman, sehingga pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yang mulia nanti. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jombang yang pertama menyampaikan selamat beraktivitas kepada Ibu Miswara Nasirah yang sudah melakukan proses sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 yang di tahun 2024. Mudah-mudahan dengan Ibu Miswara Nasirah SPD yang telah melaksanakan kegiatan ini sampai nanti akhir kegiatan bisa lulus dengan prestasi yang membanggakan. Yang kedua, dari pihak sekolah sangat mendukung sekali apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Miswara Nasirah pada sesi modul 1.4 berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman budaya positif aksi nyata. Tentunya aksi nyata yang diangkat dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Jombang. Bagaimanapun guru penggerak merupakan pengembangan profesi yang melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam pengembangan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Itulah beberapa latar belakang mengenai guru penggerak yang mudah-mudahan Bu Miswara Nasirah SPD yang merupakan guru SMP Negeri 2 Jombang bisa mengimplementasikan apa yang nanti bisa telah disampaikan ya. Dan kepada Bapak Ibu guru yang belum, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Miswara diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas pada umumnya dan di SMP Negeri 2 Jombang pada umumnya. Demikian kira-kira Ibu dan Bapak untuk sambutan pada kali ini, dan sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan berlangsung dengan baik, dan tentunya kita harapkan setelah mengikuti kegiatan ini sekali lagi bisa diimplementasikan dalam pembelajaran kita di kelas.
khususnya ada di SMP Negeri 2 Jombang. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budiono yang telah menyampaikan amanatnya atau beberapa kata untuk memacu, memberi semangat pada Ibu Risma Nasir. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kegiatan inti yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Risma Nasir SPD, yaitu untuk menyampaikan paparannya berupa aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Ibu Risma Nasir SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jombang atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Guru dan Bapak Guru dari SMP Negeri 2 Jombang, marilah salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ataupun hidayah sampai di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu Guru semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan ke sini. Yang mana pada hari ini adalah tujuan saya mengundang panjenengan semua, itu adalah ini tugas aksi nyata saya, di mana saya telah melakukan modul 1 dari sekolah calon guru penggerak, di mana dari modul 1 itu memiliki 4 submodul dari 1.1 sampai 1.4. Nah, ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu mendiseminasikan atau mensosialisasikan, mengajak rekan-rekan semua untuk memaparkan tentang apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4 di sekolah calon guru penggerak. Bapak Ibu Guru semua, kita langsung saja untuk paparan yang pertama, itu aksi nyata modul 1.1 yaitu budaya positif. Di sana saya mengambil tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif terutama di sekolah kita. Saya di sini berdiri di sini nggak bermaksud sok-sokan dalam artian Bu Risma bisa, Bu Risma ini. Nah, di sini kita sharing-sharing agar pembelajaran di sekolah kita itu bisa semakin membaik. Nanti bisa diambil sisi manfaatnya, barangkali itu bermanfaat untuk kita semua, nanti Ibu dan Bapak bisa diterapkan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Untuk materi yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Untuk konsep utama modul budaya positif itu memiliki beberapa materi, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia,
Yang kelima posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan ulas satu persatu, Bu, Pak. Jadi di sini nanti kita akan ulas satu persatu, kita belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Semoga untuk mewujudkan pembelajaran kita untuk anak didik kita agar lebih baik lagi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya gimana? Kita selama ini pembelajaran kita di kelas itu kan pembelajaran klasikal. Klasikal itu berarti kan banyak siswa. Kita seperti saya sendiri, saya nggak bisa memilah-milah antara anak yang satu dengan anak yang lain. Karena kalau kelas klasikal itu banyak anak. Ada anak yang nggak pinter ini, ada anak yang nggak pinter ini, seperti itu. Dan dengan paradigma baru, cara berpikir kita akan berubah. Di sana ada terdiferensiasi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita memahami perbedaan antara karakter dari anak didik kita. Anak-anak itu unik, anak-anak itu beda, tidak ada yang sama. Orang kembar saja tidak sama. Makanya di sana kita menggunakan paradigma baru, kita membuka, tapi tetap dalam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu kan tahu profil pelajar Pancasila memiliki berapa tema, Bu? Ada berapa tema? Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Kita ini diolah menggunakan kelima ya, Bu. Di sini ada kelima. Jadi kita walaupun dengan paradigma baru, kita tetap harus mengarah ke profil pelajar Pancasila karena kita menggunakan kurikulum. Untuk berikutnya, disiplin positif. Mungkin yang ada di bayangan Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang, ini kaitannya dengan siswa, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan itu kita manut pada aturan. Itu namanya disiplin. Selama ini kita seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak itu tidak nyaman dengan adanya disiplin, dengan adanya tata tertib yang begitu banyak. Seperti itu. Nah, ini dengan paradigma baru, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam anak didik kita. Kalau ekstrinsik dari luar. Nah, kalau misalnya tata tertib itu dari luar. Tapi kita itu mencoba menggunakan paradigma baru itu membangun budaya positif dari dalam diri anak, bukan dari luar. Nah, yang menunjukkan di sana tujuan dari disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka itu walaupun tidak ada kata tertib, ya saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, karena dari dalam diri anak sendiri seperti itu. Jadi secara intrinsik. Terus
dari di situ semua kita tidak bisa pungkiri kita itu memiliki kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu guru ataupun siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita? Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Kita akan ulas satu-satu. Yang mana bertahan hidup itu yang apa? Misalnya makan, minum, kesehatan, rumah, memiliki rumah, atau dalam bahasa Jawa itu sandang, pangan, papan. Itu adalah kemandirian. Di sana kebebasan kendalian, siswa tidak mau tertekan akan peraturan. Berangkat harus jam 7, dia biar tertata dalam diri kita, jam itu aku nggak sampai sekolahan seperti itu. Tapi dari diri sendiri. Jadi nggak usah dioyak-oyak sama orang tuanya dikontangi seperti itu. Harus bangun, harus ini. Dia sudah tertanam. Aku sekolah maka jam itu seperti itu. Terus berikutnya lagi, siswa kita juga butuh kesenangan, butuh hiburan. Dia mencari kesenangan, bermain, tertawa bareng sama teman-temannya. Ini adalah kebutuhan kita selaku manusia, baik ibu guru ataupun bapak guru ataupun siswa, semua sama. Perilaku manusia dari satu kemana tadi kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan motivasi yang terjadi pada perilaku manusia. Motivasi, apa itu motivasi? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau hati siswa kita bahagia, secara otomatis akan menimbulkan motivasi yang bagus. Tapi kalau lihat gurunya saja sudah tidak senang, menimbulkan motivasi yang kurang bagus. Nah, motivasi ini satu, apa itu motivasi? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, takut dihukum. Kemudian lihat gurunya, nggak mengerjakan PR, takut sama gurunya. Terus berikutnya, yang kedua, mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut panjenengan bagus yang ekstrinsik atau yang intrinsik? Yang intrinsik. Biar murid-murid kita itu, anak-anak SMP 2 khususnya, itu dia disiplin positif tertanam. Tidak kita suruh, tapi mereka tertanam dalam hati kita. Kita lanjutkan. Konsep identitas disiplin dengan identitas itu gagal. Kenapa sih? Kok disiplin positif kok di sana kok menjadi gagal? Kita memiliki konsep disiplin bagus tapi kok menjadi gagal. Kenapa? Karena yang pertama itu adanya hukuman. Bahasa hukuman, jenenge hukuman, berarti kasar banget, menakutkan. Jadi di sana hukuman itu satu menyakitkan untuk siswa. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, memaksa murid menjadi takut. Ini karena ada hukuman, Bu. Berikutnya lagi, murid menyembunyikan kesalahan. Dia nggak mengakui kesalahannya. Karena apa? Takut dihukum. Terus berikutnya lagi, murid menjadi rendah diri, minder sama temannya. Dia mau mengungkapkan takut dihukum, mau jujur takut karena adanya hukuman. Yang berikutnya, penghargaan. Nah, ini yang dimaksud penghargaan tadi. Mengapa penghargaan kok merupakan identitas gagal? Padahal penghargaan loh. Penghargaan itu ada dua, Bu. Yang pertama hanya ucapan saja, bagus.
lanjutkan prestasimu, tingkatkan prestasimu. Itu tidak masalah. Nah, yang dimaksud gagal di sini apa? Hadiah, berupa hadiah. Dia akan menjadi gagal. Kenapa? Karena tidak efektif. Siswa ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya sama guru, sama-sama guru matematika, sama guru sering dikai permen. Ketika dia maju kasih permen, kasih ini kasih permen. Ketika gurunya diganti Bu Ika atau diganti Bu Ani, kok tidak memberikan permen? Nah, yang ada di otak apa? Karena tidak ada hadiah itu, ekstrinsipnya itu, seperti itu. Makanya di sana termasuk tidak efektif. Terus yang kedua, merusak hubungan atau iri. Anak-anak itu saja yang tadi dapat permen, saya nggak pernah. Padahal anak-anak itu yang sering ngomong seperti itu biasanya anak-anak yang kurang atau lambat berpikir. Karena kita tadi kelas klasikal. Kalau kelas klasikal kita menganggap kelas semua kelas itu sama, seperti itu. Jadi akhirnya menimbulkan rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa kok mematikan kreativitas? Karena di sana dengan adanya hadiah atau penghargaan, aku sampai di sini saja saya mendapatkan permen dari Bu Liswa. Saya dapat nilai segini saja, saya mendapatkan permen dari Bu Liswa. Ini, jadi anak itu tidak mau berkembang. Lanjut, menghukum dengan sistem ranking. Ini alasan kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan. Tidak ada perankingan kenapa? Karena satu bisa menimbulkan bulian, Bu. Ya, yang anak ranking satu, nah yang anaknya paling terakhir sendiri. Di sana akan menimbulkan bulian, dimarahi orang tuanya, diejek teman-temannya. Seperti itu. Makanya pemerintah dengan adanya kurikulum Merdeka tidak ada perankingan. Inilah alasannya. Kenapa? Karena menghindari kasus-kasus yang terjadi di dalam sekolah. Kita kan sudah memang tidak ada perankingan ya sampai dari ini ya Pak Pur ya. Berikutnya lagi, merampas hak menghargai dirinya. Dia merasa minder, aku orang bisa opo-opo. Padahal dia sudah bisa, katakanlah tadinya sudah tahu penjumlahan 5 tambah 7 meningkat, 11 tambah 12, tapi teman-temannya sudah lebih tinggi lagi, karena dia lambat berpikir. Dan namanya anak itu beda, dan kita harus mengetahui karakter-karakter anak didik kita itu satu persatu. Dan konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita belajar dulu tentang pengertian restitusi. Ini saya baru mengenal restitusi ini di modul 1.4 Bu. Jadi di modul 1.1 sampai 1.3 belum ada materi tentang restitusi. Makanya saya di sini alhamdulillah banget dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak ilmu yang saya dapatkan. Memang sih capek, tapi dari situ saya yang semula sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa sekarang sudah mulai bangkit, mulai belajar mandiri. Oh, anak itu harus seperti ini, seperti itu. Makanya saya ingin semua anak teman-teman kita di SMP Negeri 2 Comal bisa mengikuti pendidikan guru penggerak untuk kelanjutannya. Semangat ya Bu ya, menggantikan nanti melanjutkan Bu Liswa di sini. Pengertian restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen 2004. Jadi di sana biar mereka kembali pada kelompoknya tapi secara intrinsik, satu dengan yang lain, tidak ada paksaan. Terus ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan di sini. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar
yang mendasari tindakan, tadi kebutuhan dasar ada 4 tadi. Terus berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi kasus. Nanti kita Bapak Ibu tahu, oh aku ternyata nanti kok seperti ini, seperti itu. Kita ada kasus contoh. Perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya Bu siswa ya semuanya, kadang-kadang tidak mengerjakan PR. Dengan menggunakan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ada hukuman. Terus berikutnya lagi konsekuensi. Yang sering kita lihat konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat misalnya. Konsekuensinya kamu menuliskan tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mengulangi lagi 100 kali, misalnya seperti itu. Itu ada konsekuensinya karena dia tidak mengerjakan PR. Terus berikutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena takut. Terus terakhir dengan restitusi, ini yang akan kita perdalam lagi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru membuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah bahasa restitusi itu lebih halus ketimbang hukuman ataupun konsekuensi. Kalau konsekuensi masih ekstrim Bu, karena biasanya tertanam tata tertib. Posisi kontrol kita akan ulas satu persatu. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu yang sering kita lakukan. Itu berarti menghukum kita, menghukum anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu seolah-olah itu ibu itu kayak gini. Nah, dia tidak mengikuti menggunakan atribut ketika upacara. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Gitu. Yang berikutnya sebagai teman, bestie kalau bahasa kita. Ayo yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi tidak ada masalah anak itu, tapi anak tidak terbuka untuk merubah. Besoknya lagi nggak pakai atribut lengkap lagi. Terus berikutnya lagi sebagai pemantau. Ini yang kadang sering kita lakukan Bu. Kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Ini yang sering kita lakukan ini selama ini. Saya juga sering melakukan ini. Sebelum saya belajar tentang restitusi, saya sering melakukan. Terus yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu ditakoki, dia biar menjawab. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Bu, saya tidak menggunakan atribut lengkap. Berarti kamu melanggar konsekuensi yang mana? Oh saya disiplin Bu, saya kurang disiplin. Apa konsekuensinya? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak biar bercerita sendiri, menentukan kalau dia mau katakanlah ada hukuman kecil, dia biar menentukan hukuman sendiri karena dari prinsip. Terus kalau kamu melakukan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ketika besok lagi dia, karena kita sudah berjanji sama diri kita, sama gurunya, dia tidak akan mengulangi lagi karena dari diri kita sendiri. Contoh kasus,
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu yang sering kita lakukan. Itu berarti menghukum kita, menghukum anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu seolah-olah itu ibu itu kayak gini. Nah, dia tidak mengikuti menggunakan atribut ketika upacara. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Gitu. Yang berikutnya, sebagai teman, bestie kalau bahasa kita. Ayo yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi tidak ada masalah anak itu, tapi anak tidak terbuka untuk merubah. Besoknya lagi nggak pakai atribut lengkap lagi. Terus berikutnya lagi, sebagai pemantau. Ini yang kadang sering kita lakukan, Bu. Kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Ini yang sering kita lakukan ini selama ini. Saya juga sering melakukan ini. Sebelum saya belajar tentang restitusi, saya sering melakukan. Terus yang terakhir, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak itu ditakoki, dia biar menjawab. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya Bu, saya tidak menggunakan atribut lengkap. Berarti kamu melanggar konsekuensi yang mana? Oh, saya disiplin Bu, saya kurang disiplin. Apa konsekuensinya? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak biar bercerita sendiri, menentukan kalau dia mau, katakanlah ada hukuman kecil, dia biar menentukan hukuman sendiri karena dari prinsip. Terus kalau kamu melakukan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ketika besok lagi dia, karena kita sudah berjanji sama diri kita, sama gurunya, dia tidak akan mengulangi lagi karena dari diri kita sendiri. Keyakinan kelas untuk membuat yang tadi kita untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama kita lakukan itu khususnya nanti kita bisa mulai belajar dari tahun ajaran baru. Jadi di tahun ajaran baru nanti kita selaku wali kelas kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini bukan tata tertib. Kalau tata tertib kan umum. Kalau keyakinan kelas itu berarti yang ada di kelas. Keyakinan kelas sebagai pertanyaan pemantik dulu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Bapak itu kenapa? Kenapa kok kita disuruh menggunakan helm? Supaya aman, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker padam dan mencuci tangan setiap saat ketika pandemi COVID? Kenapa? Karena supaya apa? Supaya tidak tertular, supaya sehat. Nah, itu semua. Yang pertama, supaya aman, tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, supaya sehat. Itu adalah motivasi intrinsik, Bu. Bukan paksaan. Kalau kita di sana menggunakan helm, bukan karena peraturannya menggunakan helm, bukan. Karena saya itu ingin aman. Barangkali terjadi apa-apa sama saya, tidak akan kepala aman seperti itu. Ya walaupun tidak ada aturan untuk menggunakan helm di lampu merah, ya kita tetap menggunakan helm karena supaya aman. Kebutuhan kita. Kalau kita tidak menggunakan helm, kita sampai Pekalongan, oh tidak ada polisi, aku harus berdiri nggak usah pakai helm. Karena itu
terikat pada aturan. Terus yang kedua, saat pandemi COVID, kenapa kita disuruh di sana menggunakan masker? Kalau di sana hanya aturan, tidak ada yang menunggui, ya masker dilepas saja. Toh nggak ada yang nyawang kok, nggak ada yang menilai kok. Kita yakini supaya kita sehat, supaya kita tidak tertular. Nah itu semua adalah motivasi intrinsik, bedakan dengan aturan, tidak sama. Kita lanjutkan. Kita membuat keyakinan kelas. Ini saya sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak itu di Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka Merdeka Mengajar, ada tema disiplin positif. Nah saya itu dulu membuat membuat keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di kelas 7D, itu di kelas saya itu di belakang itu sejak dulu sudah ada ini, sejak awal tahun ajaran baru. Saya membuat keyakinan kelas itu karena dorongan dari Merdeka Mengajar di tema disiplin positif. Nah itu saya kaitkan Bu, makanya saya pernah dengerin nggak tulis waktu saya angkutan. Karena saya menanyakan ini Bu, bukan mereka takut, karena saya punya keyakinan ini loh, yang mereka pegang. Kon iki anut. Kemarin sudah membuat pojok Batam KKB. Itu karena kita punya ini Bu, bukan karena anak takut sama saya, tidak, anak nggak ada yang takut sama saya. Karena kita memiliki keyakinan kelas yang harus kita taati. Dan dulu bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Jadi di awal pas awal kita masuk itu kita rencanakan kelas kita itu ingin seperti apa. Rame apa keluar terus kalau guru kosong? Itu yang pertama kali kita lakukan. Lah anak, biarkan anak itu, Bu saya pinginnya seperti ini. Anak kalau ada ibu guru bicara diam semua, ditulis Bu, ditulis. Itu ide-ide itu muncul dari anak, kita tulis. Nah setelah kita tulis, kita rangkum. Jadi kalau di sana semisal tentang diskusi tentang peraturan, berarti wali kelas dengan siswa. Misalnya di situ kok ada, kalau dengan berbicara kalau sama teman, misalnya di situ tidak boleh kasar. Kalau bicara di HP tidak boleh kasar. Kalau sama ibu guru tidak boleh seperti ini. Berarti itu kita globalkan. Berarti saling menghormati. Seringan-ringan saja. Saling menghormati teman, saling menghormati bapak dan ibu guru. Nanti kalau ada anak yang seperti ini, kita ingatkan itu. Kita ingatkan. Berarti kalau kamu seperti ini, kamu melanggar keyakinan yang mana? Oh, tentang keyakinan. Seperti itu. Terus berikutnya disiplin juga sama. Ini jadi kita bisa membuat dengan keyakinan kelas kita dengan siswa-siswa kita. Terus berikutnya kita buat bersama-sama anak, kita tempelkan supaya anak kita tahu dan ingat. Ingat Bu, ini bukan peraturan sekolah, bukan, tidak sama, bukan tata tertib. Tapi ini kelas kita, keyakinan kelas kita. Jadi antara jenengan dengan kelas yang lain beda tidak apa-apa. Terus kalau di sini keyakinan kita membuat keyakinan ini suatu saat bisa dirubah. Kok ini kok belum ada ini, kata-kata ini belum ada. Ada anak melakukan kesalahan di sana belum ada, kita tambah. Bisa. Jadi kita secara vertikal bareng-bareng. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga dibuat dengan bentuk yang positif.
Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan Bu, karena kalau kebanyakan namanya lali, lupa. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas, karena dibuat di kelas berarti sesuaikan dengan kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nanti wali kelas dengan siswa karena di sana kelas kita. Coba Ibu bayangkan kalau dari kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9 membuat peraturan semua. Mungkin SMP di 2 cuma akan adem-adem ya Bu. Seperti itu. Kita lanjutkan segitiga restitusi. Ini akan kita bahasan yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, distabilkan dulu kesalahan anak. Biar hati anak adem. Kalau anak ada masalah, berantem atau apa, ini distabilkan dulu identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa kok berbuat seperti itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi yang kita buat. Jadi keyakinan yang kita buat itu kita tanyakan. Berikutnya, ini ada contoh kasus. Yang pertama, Hafiz sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, di sini saya memiliki ilustrasinya menggunakan restitusi ya Bu. Stabilkan identitas. Kurang jelas ya kayaknya. Terus contoh restitusi yang kedua, ini ada siswa karena berantem.
Itu video yang saya buat kemarin untuk tugas saya yang restitusi. Jadi di sana sudah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berdiferensiasi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi instan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Semoga sesi pembelajaran kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Waktunya saya kasihkan sama moderator. Terima kasih kepada Ibu Liswana Ziro SPD yang telah menyampaikan paparannya dari modul 1-4. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sesi lain-lain atau tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Kita buka 3 penanya dulu. Silakan dari yang pertama Ibu Sri Sulistianingrum, silakan. Maju apa Bu? Maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lisma atas paparannya tadi. Kami sudah semakin jelas tentang apa itu tentang keyakinan disiplin positif. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana supaya murid-murid itu tidak lupa atas keyakinan kelasnya. Ada kan anak-anak lupa kemarin sudah membuat perjanjian apa di kelas, terus mereka sering melakukan pelanggaran. Serta bagaimana cara strateginya supaya mereka itu menjalankannya secara konsisten. Seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk penanya yang kedua. Silakan untuk penanya yang kedua dari Ibu Arfiani. Langsung saja saya akan menanyakan bagaimana tantangan yang dialami ketika menerapkan budaya disiplin di kelas. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Arfi. Kita lanjutkan untuk 1 penanya lagi. Silakan. Ya, pada Ibu Tanti Intiarsih, silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana sikap kita selaku guru apabila ada anak yang masih belum bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah mereka bersama.
biasanya kan walaupun sudah tertulis di dalam kelas terkadang lupa dan siswa tadi melanggar. Kira-kira yang kita bagaimana untuk menyikapi? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk 3 penanya yang sudah menyampaikan undang-undangnya. Kita serahkan kepada penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya murid-murid tidak lupa dengan keyakinan dan strateginya. Saya ke situ aja ya Bu Ida. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Jombang, tadi saya sudah menyinggung, memang membuat keyakinan kelas itu kan berarti bersama-sama dengan siswa. Strateginya apa biar anak itu nggak lupa? Apa kiat-kiatnya apa biar anak itu nggak lupa? Kita sering mengingatkan Bu. Kita sering mengingatkan. Jadi kita itu kan setiap hari Jumat itu ada pembinaan wali kelas. Nah, kita di situ bisa menyisipkan kata-kata kita supaya anak-anak kita itu ingat tentang peraturan atau keyakinan yang sudah kita buat. Ini jenenge manusiawi, orang lupa itu manusiawi, tapi kita juga kadang lupa. Seperti itu, kita sering mengingatkan karena itu dibuat kita, dari kita, untuk kelas kita. Berarti selaku kita, ibu, mengganti ibu kita di sekolah, mengganti orang tua karena kita wali kelas, kita yang harus sering mengingatkan. Ya walaupun bagaimanapun terkadang ada anak 1-2 yang celek kayak gitu. Nah kita sering mengingatkan, itu tugas kita. Memang kalau dalam teorinya itu untuk membuat keyakinan kelas atau restitusi enggak langsung koyok kita membalikkan piring Bu, tidak. Jadi harus berproses yang panjang selama 1 tahun. Kita membimbing mereka supaya nanti di kelas 8, katakanlah mereka kelas itu di kelas 8 bisa lebih baik lagi. Jadi intinya gimana kiat-kiatnya, saling sering mengingatkan. Ingat loh keyakinan kelas kita. Ada anak seperti ini, kita mungkin dapat informasi dari guru yang lain. Bu Riswa, ini anak ini kalau diundang seperti ini. Nah, kita ingatkan. Tapi tidak untuk anak itu, karena kalau untuk anak itu jadi minder. Nah, kita keseluruhan. Bu Riswa pernah mendapat informasi seperti ini, kamu seperti ini. Tapi jangan langsung ke anaknya Bu. Kalau kita ngelak ke anak itu langsung jangan ke anaknya, karena takut anaknya izin, malu, minder. Tapi untuk semuanya, karena ibaratnya satu kelas itu jadinya uang itu kayak satu tubuh yang sakit tangan ingatkan. Tapi tidak untuk anak itu, karena kalau untuk anak itu jadi minder. Nah kita keseluruhan. Bu Riswa pernah mendapat informasi seperti ini, kamu seperti ini. Tapi jangan langsung ke anaknya Bu. Kalau kita ngelak ke anak itu langsung jangan ke anaknya, karena takut anaknya izin, malu, minder. Tapi untuk semuanya, karena ibaratnya satu kelas itu jadinya uang itu kayak satu tubuh. Yang sakit tangannya, yang nangis matanya Bu. Berarti kalau yang satu berbuat kesalahan, tadi kesemuanya itu akan menjadi masalah. Seperti itu. Jadi PR untuk kita itu selalu sering mengingatkan. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, apa tadi Bu? Pertanyaan yang kedua, tantangan yang dialami ketika menerapkan budaya di kelas. Tantangannya, Bapak Ibu guru hebat. Sebenarnya tantangan itu banyak sekali. Kita klasikal loh. Beda-beda semua. Ada anak yang modelnya salah, ada yang modelnya angka, ada yang modelnya seperti ini. Tantangan untuk kita. Makanya dengan membuat keyakinan di sana, keyakinan kelas kita itu maunya seperti apa sih? Dibuat seperti apa? Anak yang mengungkapkan pendapatnya, saya ingin seperti ini Bu, saya ingin seperti ini Bu, saya ingin seperti ini. Jadi diharapkan di sana tantangannya apa? Tantangannya kita mendisiplinkan anak itu yang kita menjadi tantangan dengan berbagai macam karakter anak,
bagaimana kita mengolah anak supaya anak didik kita itu manut sama kita tanpa ada tantangan, tanpa ada bulian di sana secara intrinsik, bukan karena ekstrinsik seperti itu. Jadi tantangannya itu sangat besar sekali. Ini kembali lagi untuk PR kita selaku wali kelas, selaku guru mata pelajaran seperti itu. Seperti kita misalnya kalau ada PR supaya anak tidak mengerjakan PR lagi, biar anak itu kok manut sama kita tanyakan keyakinannya. Bapak Ibu guru bisa membuat tantangan apa? Peraturan enggak? Bisa membuat keyakinan enggak sama kelas, sama siswa didik kita? Bisa. Misalnya guru matematika, guru saya mengajar di kelas A, saya membuat keyakinan sendiri sama kelas A. Jika kamu seperti ini, berarti kamu seperti ini. Jadi kita kembangkan mulai dari kelas, kita kembangkan ke siswa didik kita yang kita ajar seperti itu. Berikutnya lagi, anak yang tidak menerapkan keyakinan kelas. Ini sama aja anak yang tidak disiplin atau anak yang melanggar peraturan kelas. Bapak Ibu guru hebat, jangan tahu sendiri, kita sering melaksanakan hukuman saja anak mendel, anak tidak. Kadang ada salah satu anak yang masih seperti itu. Makanya di sana untuk menghindari anak yang tidak melanggar, untuk menghindari bagaimana cara kita sering ngelek, sering memberitahu, mengingatkan, iki loh keyakinan kelas kita itu seperti ini, seperti itu. Apakah jawaban saya barangkali Bu Ida barangkali mau menambahkan? Ada tambahan apa buatan? Cukup. Okay. Demikian untuk sesi tanya jawab dan sudah dijawab oleh penyaji. Kiranya saya tanyakan kembali, ada yang perlu ditanyakan lagi atau tidak, Ibu-ibu? Cukup? Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup. Tapi sebelum acara tutup, kami ingin menyampaikan bahwa demikian tadi untuk penyampaian aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Iswana Siro SPD. Semoga apa yang disampaikannya tadi bermanfaat bagi kita semua. Otomatis kita akan meniru atau nanti akan istilahnya saling bertanya pada Ibu siswa bagaimana kiat-kiat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Baiklah, untuk acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami membawa acara, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video hasil aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.